ada denganku sampai semua berakhir. Kau tetap denganku dalam kelemahanku. Kuasamu sempurna, tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian. Penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiranmu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersamamu. Oh, oh, oh. Dalam keraguanku, kau takkan menyerah sampai semua terungkap. Kau takkan berubah dalam kelemahanku. Kuasamu sempurna, tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian. Penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiranmu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersamamu. Sempurna bersamamu. Yesus, kau setia. Oh, oh, oh. Kau yang setia, kau yang menopang. Oh Yesus, janjimu kuatkanku. Janjimu bangkitkan imanku. Oh, tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian. Penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Dan janjimu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiranmu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersamamu. Hidupku sempurna
Shalom, berjumpa kembali di Voice of Victory. Kita masuk di bulan Maret ini, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk bulan ini, bulan yang terus memberkati kami karena kasih setia-Mu. Kami mau menyelaraskan hati, pikiran kami untuk mendengarkan, menjadi arahan-Mu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari sama-sama kita baca di dalam Markus 4 ayat 30 hingga 32 berkata demikian. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Ayat 31, hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu kecil, yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Ayat 32, tetapi apabila ia ditaburkan, ia bertumbuh dan akan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. 3 bulan ini, mulai Januari, Februari, Maret, kita telah mendengar, menyaksikan bahwa tuntunan Tuhan melalui perumpamaan-perumpamaan, mulai dari ragi, garam, dan hari ini berbicara mengenai biji sesawi. Makna dari semua ini mau menunjukkan kepada kita, apa sih manfaat atau fungsi dari ragi, fungsi dari garam, fungsi daripada biji sesawi ini yang dianggap orang hanya kecil. Warga kerajaan, hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu fungsi. Fungsi daripada ragi untuk mengembangkan adonan, fungsi daripada garam untuk memberikan rasa, fungsi daripada biji sesawi di ayat 32, dia menjadi satu pohon yang besar, mengeluarkan cabang untuk menjadi tempat burung-burung bernaung. Nah, oleh sebab itu perhatikan, baik-baik dalam kehidupan, baik saya maupun warga kerajaan. Di dalam Yohanes 10, perhatikan baik-baik. Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup, ya, dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Ini kontradiktif dan ini perlu diperhatikan. Iblis ini hanya datang mencuri, membunuh, membinasakan. Seperti perumpamaan tadi, ada seorang penabur yang menaburkan benih. Nah, ada benih jatuh di beberapa tempat. Perlu disadari, perhatikan, iblis itu mencuri, si pencuri itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada hal banyak yang dia berikan, salah satu hal kekhawatiran. Apakah saya bisa, apakah saya mampu? Hati-hati. Dan ini akan membawa kita terus kepada hal yang bukan yang baik, tetapi pada hal yang membawa kita terus makin menurun. Kenapa? Itu kita pikirkan, iya, aku ini tidak bermanfaat, aku ini tidak berguna. Dan itu terus akan diperkatakan oleh iblis. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Lukas 6 ayat 10 berkata demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang pertama, fungsi. Tuhan ingin setiap dari kita berfungsi. Yang kedua, setia. Lakukan segala sesuatu, jangan bersungut-sungut. Jangan berbantah-bantah. Karena itu akan membawa kita terus makin naik. Dan kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan. Yang pertama, berfungsi. Yang kedua, setia. Lakukan dengan segala sesuatu, jangan bersungut-sungut. Tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Galatia 6, saya tutup. Galatia 6 ayat 9-10 berkata, janganlah kita jemu-jemu
berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Karena apabila sudah datang waktunya, perhatikan, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, lakukan. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Amin. Perhatikan ada dua hal. Mari sama-sama kita berfungsi. Yang kedua, setia. Tuhan Yesus memberkati.